กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 12 Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Ñanatiloka Mahathera, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Thanisaro. Sutta Paticca Samuppada Vibhanga, analisis dari kemunculan bersama yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Vibhanga Sutta, Analysis of Dependent Co-arising. Diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Thanisaro. Penerjemah Laura Perdana. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada, Dependent Origination. Penulis Ñanatiloka Mahathera. Penerjemah Jimmy Halim, Leonard Halim. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Artikel kemunculan dependen yang transendental. Terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Judul asli Transcendental Dependent Rising, a translation and exposition of the Upanisa Sutta. Penulis Bhikkhu Bodhi. Penerjemah Anne Martani, Hansen Wijaya, Laura Perdana, Laurentius Widianto. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Sampul dan tata letak Jimmy Halim, Leonard Halim. Tim Dana Laura Perdana. Diterbitkan oleh Wijaya Kumara. Hak cipta terjemahan dalam bahasa Indonesia, copyright 2011 Wijaya Kumara. Cetakan pertama November 2011. Video part 12 ini merupakan video terakhir dari pembacaan buku Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen, dengan menyelesaikan artikel ketiga dari buku ini, yaitu artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa, dengan membacakan kelanjutannya, yaitu dimulai dari pembebasan atau vimutti. Baiklah, mari kita mulai. Pembebasan, vimutti. Hilangnya nafsu adalah kondisi pendukung untuk pembebasan. Setiap momen jalan supraduniawi dengan segera diikuti dengan beberapa momen dari pengalaman supraduniawi yang jenisnya berbeda, yang disebut buah atau phala. Buah menandakan kenikmatan dari tingkatan pelepasan yang terrealisasi, yang diakibatkan oleh pekerjaan jalan membasmi kekotoran-kekotoran batin. Sebagaimana pencapaian jalan adalah sebuah pengalaman menggembirakan yang sangat kuat, yang membutuhkan pengeluaran jumlah energi yang besar sekali, pencapaian buah dicirikan dengan kedamaiannya, ketentramannya, dan ketenangannya yang membahagiakan. Jika pencapaian jalan digambarkan dengan sebuah putusnya rantai yang menahan seorang tahanan secara tiba-tiba, buah dapat dibandingkan dengan diri tahanan tersebut yang menikmati cita rasa kebebasan yang berada di luar keadaan tertahannya. Penyelesaian keempat jalan dan buah akan menghasilkan pembebasan penuh atau vimutti. Dengan penghancuran kebusukan-kebusukan, ia secara langsung merealisasi untuk dirinya, memasuki dan tinggal di dalam pembebasan pikiran, pembebasan kebijaksanaan tersebut yang tanpa kebusukan. Catatan nomor 29.
Belenggu-belenggu yang terhalus dan yang terkuat telah dihancurkan, dan kini tidak ada lagi yang akan menjadi ikatan selanjutnya. Telah menghancurkan pembusukan-pembusukan mental di tingkatan latensinya yang paling dasar, yogi telah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi yang harus dilakukan, dan tidak ada yang harus ditambahkan pada apa yang telah dilakukan. Ia tinggal di dalam pengalaman yang hidup dari pembebasan. Pembebasan yang direalisasi oleh arahat memiliki sebuah aspek yang beruas dua. Aspek yang satu adalah pembebasan dari ketidaktahuan dan kekotoran-kekotoran batin yang dialami selama rangkaian kehidupannya. Yang lain adalah pembebasan dari eksistensi yang berulang yang dicapai ketika ia meninggal. Melalui penembusannya yang sempurna akan 4 kebenaran mulia, arahat telah membasmi ketidaktahuan dan melepaskan pikirannya dari genggaman nafsu-nafsu. Pudarnya nafsu-nafsu menghasilkan sebuah kemurnian tanpa noda yang disebut sebagai pembebasan pikiran atau ceto vimutti. Pudarnya ketidaktahuan menghasilkan sebuah pancaran kewaspadaan yang disebut sebagai pembebasan kebijaksanaan atau panya vimutti. Pikiran arahat dengan segera menjadi murni tanpa celah melalui ketiadaan kemelekatan dan terpancar terang melalui kilauan kebijaksanaan. Memiliki pembebasan pikiran dan kebijaksanaan ini, ia dapat bergerak dan bertindak di dunia ini tanpa terkotori oleh lumpur dunia. Ia memilih, berpikir, memutuskan, dan berniat bebas dari dorongan kebiasaan-kebiasaan egois. Cengkraman aku dan milikku telah berhenti. Kecenderungan untuk kesombongan tidak lagi merasukinya. Telah melihat sifat tanpa ego dari semua fenomena. Ia telah memotong habis simpul kusut dari konstruksi-konstruksi egois dan menjadi seorang bijaksana yang damai atau muni santo. Karena ia telah menghancurkan kekotoran-kekotoran batin, gangguan apapun yang mungkin menyerang seseorang tidak akan lagi mengganggunya. Meskipun objek-objek indera yang indah dan mencolok masuk ke dalam jangkauan pencerapannya, mereka tidak dapat menaklukkan pikirannya. Pikirannya tetap tak tersentuh, kokoh, tak tergoyahkan, memandang ketidakkekalan dari segala sesuatu. Catatan nomor 30. Di dalam diri seorang arahat, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang merupakan akar-akar ketidakbajikan yang mendasari semua kejahatan telah sepenuhnya ditinggalkan. Ketiganya bukan hanya sekedar ditekan, namun telah dimatikan hingga ke tingkatan latensinya. Jadi mereka tidak akan lagi mampu untuk muncul kembali di masa yang akan datang. Penghancuran keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dinamakan nibbana, yang mana dapat direalisasi semasa hidup. Ini adalah nibbana yang tampak di sini dan kini. Sejauh para biku telah merealisasi pemusnahan sempurna dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, sejauh itu pula nibbana dapat direalisasi, segera, mengundang, menarik, dan dapat dipahami oleh yang bijaksana. Catatan nomor 31. Oleh karena dalam pencapaian ini 5 kelompok masih terus berfungsi, ditopang oleh vitalitas jasmani, maka ini juga disebut elemen nibbana dengan residu yang tersisa. Catatan nomor 32.
Namun, meskipun bagi arahat gangguan-gangguan yang disebabkan kekotoran-kekotoran batin tidak muncul, ia masih mengalami setakaran gangguan yang dikondisikan oleh tubuh dengan keenam indranya. Catatan nomor 33. Meskipun ia tidak dapat ditaklukkan oleh keserakahan dan kebencian, ia masih mengalami kesenangan dan kesakitan. Meskipun ia tidak dapat menghasilkan kama yang mengikat pada sangsara, ia masih harus memilih dan bertindak dalam batasan yang ditentukan oleh keadaannya. Akan tetapi, pengalaman semacam itu bagi arahat adalah sepenuhnya sisa. Itu hanya sekedar perlakuan dari simpanan kama masa lalu miliknya, yang mana masih dapat berbuah dan menimbulkan respon-respon selama tubuh yang diperoleh melalui nafsu keinginan yang terdahulu masih berdiri. Namun, karena nafsu keinginan di dalam pikiran telah habis, tidak ada lagi pembaruan lingkaran kehidupan dan kematian baginya di masa depan. Semua perasaan dialami dengan tidak melekat dan tidak bergembira di dalamnya akan menjadi tenang. Mereka tidak memunculkan nafsu keinginan yang baru, tidak lagi memancing ekspektasi-ekspektasi baru, tidak mengarah pada akumulasi kama yang baru. Mereka sekedar hidup dengan tanpa menghasilkan bibit-bibit yang baru hingga akhir masa hidupnya. Dengan hancurnya tubuh ketika ia meninggal, arahat mengakhiri proses tanpa awal dari penjadian. Inilah tahapan kedua dari pembebasan. Pembebasan dari eksistensi yang diperbarui, dari kelahiran, penuaan, dan kematian yang akan datang. Orang bijaksana yang damai tidak dilahirkan, tidak menua, tidak mati, tidak khawatir, tidak mendamba. Baginya tidak ada lagi kemungkinan ia akan terlahir kembali. Dengan tidak terlahir, bagaimana mungkin ia menjadi tua? Tidak menua, bagaimana mungkin ia dapat mati? Catatan nomor 34. Karena dengan pembebasan dari eksistensi yang berlanjut, tidak ada lagi residu dari kelompok-kelompok yang masih berlangsung. Pencapaian ini dinamakan elemen nibbana tanpa residu. Catatan nomor 35. Pengetahuan tentang penghancuran, kaya nyana. Pembebasan adalah kondisi pendukung untuk pengetahuan tentang penghancuran. Mengikuti setiap bagian dari 4 jalan dan buah, muncul sebuah kognisi retrospektif atau pengetahuan yang meninjau kembali atau pancawekkhana nyana, yang meninjau kembali kekotoran-kekotoran batin yang telah ditinggalkan oleh jalan tertentu dan kekotoran-kekotoran batin yang tersisa untuk dihilangkan. Dalam kasus jalan dan buah yang terakhir, jalan dan buah dari kearahatan, pengetahuan yang meninjau kembali memastikan bahwa semua kekotoran batin telah dibasmi dan tidak ada lagi kekotoran batin yang tersisa untuk dihancurkan. Pengetahuan ini memastikan peninggalan kekotoran-kekotoran batin muncul segera setelah pikiran telah terbebas dari cengkraman kekotoran-kekotoran batin tersebut melalui penembusan penuh terhadap 4 kebenaran mulia. Ia mengerti sebagaimana adanya. Inilah penderitaan. Inilah asal mula penderitaan. Inilah berhentinya penderitaan. Inilah jalan menuju berhentinya penderitaan. Inilah kebusukan-kebusukan.
Inilah asal mula kebusukan-kebusukan. Inilah berhentinya kebusukan-kebusukan. Inilah jalan menuju berhentinya kebusukan-kebusukan. Seiring ia mengetahui dan melihat hal-hal demikian, pikirannya terbebas dari kebusukan-kebusukan indriawi, dari kebusukan-kebusukan eksistensi, dan dari kebusukan-kebusukan ketidaktahuan. Ketika pikirannya terbebas, pengetahuan muncul dalam dirinya. Pikiran terbebaskan. Majjhima Nikaya 39. Sebagaimana teks menunjukkan, pengetahuan dari pembebasan pikiran adalah langsung dan personal, tanpa ketergantungan terhadap yang lain. Sama seperti seseorang dengan penglihatan yang tajam dapat melihat ke dalam sebuah kolam berisikan air yang jernih, bening, dan melihat untuk dirinya sendiri kerang-kerang, batu-batu kerikil, pasir-pasir, dan kawanan ikan. Orang yang terbebaskan dapat melihat ke dalam dirinya sendiri dan melihat bahwa pikirannya telah terbebas dari kebusukan-kebusukan. Catatan nomor 36. Kognisi retrospektif dari pelepasan melibatkan dua tindakan pemastian. Yang pertama disebut pengetahuan tentang penghancuran, kaya nyana, memastikan bahwa semua kekotoran batin telah ditinggalkan sampai pada akarnya. Yang kedua, pengetahuan tentang tanpa kemunculan, anuppade nyana, memastikan bahwa tidak ada kekotoran batin yang dapat muncul kembali. Bersama-sama, keduanya disebut juga sebagai pengetahuan dan visi pembebasan, Vimutti Nyana Dassana. Penggunaan kata visi sekali lagi menggarisbawahi kesegeraan pencerapan dari kognisi yang dengannya pikiran memverifikasi pelepasannya sendiri dari kekotoran-kekotoran batin. Dengan memiliki pengetahuan ini, seseorang yang telah menghancurkan kekotoran-kekotoran batin tidak hanya mengalami pembebasan yang merupakan hasil dari penghancuran kekotoran-kekotoran batin tersebut, namun juga mendapatkan sebuah kepastian batin sehubungan dengan penghancuran kekotoran-kekotoran batin tersebut. Jika seorang individu yang telah terbebas hanya menikmati pembebasan dari kekotoran batin tanpa menikmati juga pengetahuan yang tidak dapat diragukan lagi bahwa ia telah terbebas, pencapaiannya akan selalu dihantui suatu kecurigaan di dalam batinnya bahwa mungkin saja pada akhirnya masih tersisa beberapa area yang rentan. Meskipun tidak ada kekotoran batin yang pernah terwujud, bayangan ketidakpastian akan dengan sendirinya merusak pengakuan akan kesempurnaan dari pencapaian. Akan tetapi, karena pencapaian kearhatan secara otomatis membangkitkan suatu kognisi retrospektif yang memastikan peninggalan akhir semua kotoran batin, sehingga tidak ada ruang bagi kecurigaan untuk muncul. Seperti seekor rusa di dalam sebuah hutan terpencil, jauh dari jangkauan pemburu-pemburu, seseorang yang telah menyeberangi kemelekatan terhadap dunia akan melangkah dengan yakin, berdiri dengan yakin, duduk dengan yakin, dan tidur dengan yakin. Catatan nomor 37. Ia jauh dari jangkauan kekotoran-kekotoran batin dan mengetahui bahwa ia jauh dari jangkauan mereka. Meskipun pengetahuan tentang penghancuran kebusukan-kebusukan tidak selalu ada di dalam kewaspadaan seorang arahat, pengetahuan ini selamanya tersedia baginya.
dan hanya menanti perhatiannya untuk membuat pengetahuan itu hadir. Karena kebusukan-kebusukan telah dibasmi, kapanpun arahat melihat ke dalam pikirannya, ia dapat melihat dengan segera bahwa kebusukan-kebusukan telah terpotong. Sutta menggambarkannya dengan simile ini. Sandaka adalah seperti seseorang yang tangan dan kakinya telah terpotong. Baik ia sedang berjalan atau berdiri diam atau tertidur ataupun terjaga. Secara konstan dan terus-menerus, tangan dan kakinya adalah seperti telah terpotong. Dan terlebih lagi, ketika ia merenungkan hal ini, ia mengetahui tangan dan kakiku telah terpotong. Meskipun demikian, Sandaka, biku apapun adalah yang tersempurnakan. Kebusukan-kebusukan telah hancur, yang telah menjalani kehidupan, melakukan apa yang harus dilakukan, meletakkan beban, mencapai tujuannya sendiri, belenggu-belenggu penjadian telah sepenuhnya hancur, terbebaskan oleh pengetahuan sempurna yang mendalam. Baginya, baik saat ia berjalan atau berdiri, diam atau tertidur, ataupun terjaga, kebusukan-kebusukan adalah seperti telah dihancurkan. Dan lebih lanjut lagi, ketika ia merenungkan hal ini, ia mengetahui kebusukan-kebusukanku telah hancur. Majjhima Nikaya 76, terjemahan I.B. Horner. Arahat mengerti bahwa kekotoran-kekotoran batin yang telah dihancurkannya menyebabkan ikatan pada lingkaran eksistensi. Ia melihat kekotoran-kekotoran batin tersebut sebagai mengotori, kondusif bagi eksistensi yang diperbaharui, menyakiti, menghasilkan penderitaan, menuntun pada kelahiran, penuaan, dan kematian di masa depan. Catatan nomor 38. Maka, dengan menyaksikan pemberantasan total di dalam dirinya sendiri, ia memperoleh kepastian pembebasannya dari lingkaran eksistensi. Tak tergoyahkan pembebasanku. Inilah kelahiran yang terakhirku. Tidak ada lagi kini pembaruan eksistensi. Catatan nomor 39. Pengetahuan demikian tetaplah bagian yang tak dapat dipisahkan dari warisan spiritual arahat. Ini adalah dasar untuk kepastiannya kebal dari penjadian di masa depan. Dengan alasan pengetahuan ini, ia menyuarakan raungan singa yang dengan raungan tersebut, ia mengunci kemenangannya atas siklus kelahiran yang berulang. Hancurlah kelahiran, hiduplah kehidupan suci, tugas telah diselesaikan. Tidak akan kembali lagi ke keadaan ini. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan artikel ketiga dari buku ini, yaitu artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanishad, sekaligus menyelesaikan membacakan buku Paticca Samuppada atau kemunculan yang dependen ini. Namun, tentu saja saya tidak lupa, saya akan membacakan catatan-catatan dari nomor 29 hingga terakhir sebelum saya mengakhiri video part terakhir ini. Catatan nomor 29 adalah Majjhima Nikaya 6, Majjhima Nikaya 12, Majjhima Nikaya 40, dan lain-lain. Catatan nomor 30 adalah Anguttara Nikaya 6.55. Catatan nomor 31 adalah Anguttara Nikaya 3.55. Nomor 32 adalah Sa Upadisesa Nibbana Dhatu. Lihat Iti Wuttaka 38. Nomor 33, lihat Majjhima Nikaya 121. Nomor 34,
Majjhima Nikaya 140. Nomor 35, Anupadisesa Nibbana Dhatu. Lihat Itiwutaka 38. Nomor 36, Ibid. Nomor 37, Majjhima Nikaya 26. Nomor 38, Majjhima Nikaya 36. Nomor 39, Majjhima Nikaya 26. Di halaman berikutnya dari buku ini terdapat list dari donatur-donatur yang berdana untuk penerbitan buku ini. Namun mohon maaf tidak saya bacakan. Total buku yang telah dicetak sebanyak 2.555 buku. Kemudian di halaman berikutnya juga ada halaman yang mengajak untuk bergabung dalam gerak kebajikan penerbitan buku. Mohon maaf, saya tidak bacakan juga di sini. Halaman selanjutnya terdapat gambar dari karya-karya Wijayakumara yang telah terbit. Versi digital dari buku-buku tersebut dapat Anda temukan di http://www.dhammacakka.org melalui menu download ebook Indonesia Wijayakumara atau di http://damacita.org/perpustakaan/kategori/penerbit/Wijayakumara. Wijayakumara merupakan sekelompok pemuda-pemudi Buddhis Jakarta yang ingin berkiprah dalam memajukan dan melestarikan Buddha Dhamma di Indonesia dengan menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku Dhamma. Demikianlah selesai sudah saya membacakan buku Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen, yang terdiri dari 3 buah artikel. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam membacakan buku ini. Semoga dengan mendengarkan pembacaan buku ini, Anda semua dapat bertambah kebijaksanaannya, sekaligus lebih dapat dengan mudah merealisasi pembebasan dalam kehidupan ini juga. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang